Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang rasanya bisa menatap langsung wajah Ibu Bapak setelah kurang lebih 3 bulan kita tidak bersama seperti ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan menolong kita melewati semua pengalaman selama ini, dan hari ini kita boleh bersekutu bersama. Mari kita menikmati persekutuan ini sambil tetap menjaga seluruh keadaan kita agar kita tetap sehat dan sanggup melewati masa-masa sulit ini bersama. Bersama dengan Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, kita akan bersyukur, kita akan menyatakan terima kasih. Dan kita mengawali ibadah ini dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait yang pertama. Saudara dan saudari sekalian, Allah bersama dengan kita di seluruh perjalanan hidup kita. Ia tidak pernah membiarkan semua ciptaannya berjalan sendiri, melainkan dengan hikmat, dengan kuasa, dan dengan kehadirannya, Ia beserta dengan kita. Ia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, senantiasa hadir di sini. Dan Ia yang berkuasa atas hidup kita, yang memimpin perjalanan kita, menyatakan, salam damai sejahtera dari Allah Pencipta, dari Yesus Kristus Juru Selamat, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, atas saudara-saudari sekalian. Amin.
Saudara dan saudariku sekalian, baik yang ada dalam ruangan ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, para orang tua kita yang ada di rumah-rumah dan yang tidak bisa bersekutu bersama dengan kita secara offline di sini. Kita semua yang menjalani hidup bersama dengan Tuhan, kita juga diberi kesempatan untuk menghayati seberapa teguh keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Seberapa kuat kita bertahan untuk tetap mengasihi ketika kita disakiti, untuk mengampuni, untuk memberi, untuk menyatakan kebaikan, untuk berbagi. Teringat saudara-saudari sekalian, 3 bulan ini GKS Waingapu bekerja melalui posko diakonia, datang ke ruang-ruang sunyi bagi mereka yang membutuhkannya, membantu para medis dengan sepiring nasi. Itu pekerjaan konkret yang dilakukan oleh gereja kita. Dan ketika akhir-akhir ini saudara-saudari sekalian, angka pasien corona makin turun, tetapi juga bertambah 1 hari kemarin. Seorang ibu WA kepada saya begini, "Ibu pendeta, memang untuk melakukan kebaikan itu butuh kekuatan untuk bertahan. Sebab makin sedikit orang yang mau memberi." Jangan dipikir saudara-saudara hanya untuk melakukan hal-hal besar yang butuh kekuatan untuk mempertahankannya, tapi juga melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Coba kita evaluasi dari awal ketika kita diminta oleh pemerintah untuk melakukan misalnya pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Pikiran kita awalnya itu semua mudah kita kerjakan. Tapi lama-lama kemudian kita tidak bisa lagi memenuhi itu. Kita kadang-kadang menganggap sepele. Dan ini yang saya mau ingatkan kepada kita semua yang hadir di sini. Berbuat baik itu butuh komitmen. Ketika kita ada di sini, mari kita memeriksa diri kita. Bertahankah kita melakukan hal yang baik? Sanggupkah kita untuk mengerjakan hal-hal yang baik dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, di kantor kita? Ataukah kita semangat pada awalnya, lalu di akhirnya kemudian kita tidak sanggup melakukan hal-hal yang baik? Kondisi mengubah kita, dan di sini hari ini kita dipanggil kembali. Oke, bahwa saya pernah gagal melakukan yang baik. Tuhan menginginkan kita untuk menumbuhkan kesadaran. Mari kita berdoa, mohon pengampunan Tuhan dalam hal ini. Allah kami yang di sorga, betapa hati kami penuh dengan ungkapan syukur karena kami telah melewati masa-masa yang sulit, sedikit mengalami kelegaan, dan kami boleh berhimpun di sini. Sekumpulan umat yang telah Tuhan sertai, yang telah hidup dan bergulat bersama-sama dengan Tuhan dalam perjalanan iman. Kami tahu Tuhan, bahwa penyertaan-Mu itu sempurna buat kami. Tetapi juga kami menyadari bahwa penyertaan itu disertai dengan permintaan pertanggungjawaban atas hidup yang Tuhan berikan. Ketika kami semua tidak berhimpun di sini karena masa pandemi corona sedang melanda kami, kami diminta untuk melakukan kebaikan di rumah kami, di sekeliling kami, di sekitar kami, mulai dari dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di tengah masyarakat di mana kami hidup. Atau paling tidak kami melakukan kebaikan dengan menjaga protokoler kesehatan untuk baiknya diri kami sendiri. Tapi di hadapan-Mu Tuhan hari ini, yang memerintahkan kebaikan itu melalui berbagai cara, kami ingin mengakui bahwa sungguh Tuhan,
Kami semangat pada awalnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Selalu itu menjadi ritme dari hidup kami. Tapi di penghujung, di bagian akhir, ada kata-kata menyerah. Ada situasi yang mengubah kami. Mengubah kebaikan-kebaikan itu menjadi terabaikan. Panggilan-panggilan kemanusiaan menjadi tidak kami dengarkan. Padahal kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan sedang berkata-kata melalui pengalaman itu kepada kami. Tuhan sedang membentuk kami, Tuhan sedang mengubah kami. Ya Tuhan kami, lihatlah kejahatan kami, kesalahan kami, keburukan kami. Selamatkanlah kami. Kami yakin bahwa Allah memanggil kami hari ini bukan untuk dihukum, bukan untuk ditelanjangi, melainkan perjumpaan pribadi Tuhan dengan kami adalah perjumpaan yang bertujuan untuk mengubahkan kami. Suara gereja, suara para hamba Tuhan bukanlah kecaman terhadap hidup kami, melainkan cermin supaya kami melihat sejauh mana pertumbuhan hidup kami dalam maksud-maksud dan rencana-rencana Tuhan. Kalau kami menemui bahwa kami melenceng dari maksud-maksud Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon, ampunilah kami Tuhan. Bawalah kami pada rencanamu, pada maksudmu, pada tujuan-tujuanmu, agar kebaikan, keluhuran budi pekerti mengalir dari hidup kami, mengalir di tengah keluarga kami. Kami saling menerima seorang dengan yang lainnya, mengalir dalam gereja kami, agar kasih itu mampu kemudian juga menyelamatkan orang lain, sebagaimana Allah menyelamatkan kami di sini hari ini. Orang-orang berdosa yang menerima kebaikan Allah akan juga menjadi pembawa kebaikan bagi sesama kami. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara dan saudariku sekalian, kita sungguh-sungguh menyadari akan kekurangan, kelemahan, keburukan dan kejahatan kita. Maka baiklah kita mendengarkan berita pengampunan Allah dari pertama Petrus pasal yang kedua. Pertama Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24. Saudaraku sekalian, demikian bunyinya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Maaf, saya salah membacanya. Pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku sekalian, berdasarkan rahmat Tuhan ini, kami menyatakan bahwa kita semua telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Mari kita sambut dengan penuh gembira pengampunan Tuhan hari ini dengan menyanyi dari NKB nomor 21 bait yang kedua. Hingga baru
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersiap untuk mendengarkan berita dari firman Allah yang meneguhkan kami untuk terus menggumuli panggilan kami, iman kami, relasi kami dengan Tuhan, yang tentu saja terlihat di dalam tindakan-tindakan kebaikan, tindakan-tindakan hidup sehari-hari. Tuntunlah kami agar firman yang kami dengar hari ini tidak kami abaikan, tetapi sungguh kami kerjakan dalam hidup kami sehari-hari. Di bawah pimpinan Roh Kudus Tuhan yang membuat pikiran kami jernih, yang menajamkan akal budi kami. Kami siap untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Ham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ dan disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu itu, kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu
lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, berbahagialah kita semua yang dalam persekutuan ini boleh menikmati pemberitaan firman Tuhan. Kiranya dalam pimpinan Roh Kudus, kebahagiaan itu kita wujudkan melalui hidup menurut kehendak Allah, seperti yang kita hayati dan kita renungkan dalam ibadah hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, perubahan adalah bagian dari kehidupan yang tidak mungkin kita hindari. Ambil contoh, kita lahir tidak mungkin menjadi bayi terus. Akan berhadapan dengan perubahan untuk kita pada akhirnya menjadi balita. Setahun demi setahun hidup kita berganti, kemudian kita akan menjadi seorang anak, berubah menjadi seorang remaja, jadi orang muda, dewasa, tua, lalu mati. Itu sebuah perubahan. Sekali lagi, perubahan tidak bisa kita hindari. Dan karena tidak bisa kita hindari, maka kita harus siap. Kita harus hadapi. Kita mesti beradaptasi. Lalu juga melakukan perubahan-perubahan agar adaptasi itu bisa terus dipertahankan. Nah, apa saja saudara-saudari yang mengalami perubahan? Tidak ada satupun dimensi hidup kita yang tidak bersentuhan dengan perubahan. Termasuk di dalamnya kehidupan beragama. Kita ambil contoh yang paling dekat dengan hidup kita. Kita beribadah saja saat ini berubah modelnya, berubah caranya. 3 bulan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan di penghujung bulan Juni ini kita beribadah di sini, tapi ibu bapak segera bisa melihat perubahan. Masuk ke sini kita mesti dites suhunya. Ada di dalam ruang ibadah kita mesti bermasker. Saya berkhotbah dan tim Muger juga mesti menggunakan masker. Majelis jemaat, penatua dan diaken juga bermasker. Semua berubah, saudara-saudari. Dulu 700 sampai 800 orang satu kali muat dalam gedung ibadah ini. Tapi sekarang coba hitung berapa yang bisa hadir, karena jarak kursi mesti berjarak seperti yang ditentukan oleh pemerintah. 180-an orang paling. Dulu kalau kita ketemu kita saling baku cium, peluk, jabat tangan paling banter. Tapi sekarang semua berubah. Kita mesti menjaga jarak. Ibu bapak dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, bagaimana kita harus hadapi itu? Sekali lagi, kita tidak bisa menghindari. Kita menghadapi, kita menemukan cara-cara baru untuk beradaptasi.
Tidak mungkin kita hanya beribadah di rumah untuk seterusnya. Karena itu kita temukan bagaimana cara beradaptasi melewati ini, yaitu tadi bermasker, duduk jaga jarak, kita mesti rajin cuci tangan, dan seterusnya. Kita melakukan perubahan-perubahan supaya kita tetap hidup. Ketika kita dulu boleh makan semua hal. Saya ambil dari pengalaman mama saya. Mama saya usia 93 tahun. Dan dalam usia 93 tahun itu beliau masih bisa jalan. Beliau masih bisa pergi, bahkan pergi ke Bali pada umur 92. Tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu jatuh dan kepala pecah. Kami harus melarikannya ke rumah sakit. Perubahan saudara-saudari. Mama saya harus bertahan di tempat tidur. Atau kalau kami pergi paling tidak mesti ada yang jaga. Itu kata dokter. Sebuah perubahan besar. Kalau begitu, saya yang pendeta ini, yang selalu pergi kemana-mana, kadang-kadang harus menahan langkah untuk tidak semuanya pergi. Karena ada mama saya yang harus didampingi di rumah. Ada kondisi-kondisi yang berubah dan di luar apa kita. Mama saya dulu makan daging babi. Tapi ketika menginjak usia 92 tahun, ketika dia makan, kakinya langsung bengkak. Dan itu memberi mama hikmat untuk beradaptasi dengan kondisinya. Daging babi tidak boleh lagi dikonsumsi, cukup makan ikan. Perubahan saudara-saudari. Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Kisah yang dicatat dalam Kejadian pasal 22 ini adalah pengalaman iman Abraham dalam agama Yahudi yang mengalami perubahan saudara-saudari sekalian. Iman itu tidak berjalan seperti kalau kita ukur melalui grafik. Iman itu bukan garis datar begini. Seolah-olah baik-baik saja semua, tidak. Iman kalau pakai grafik saudara, begini dia, naik turun, naik turun. Segala sesuatu berubah. Sebelum Abraham saudara-saudari, praktek agama pada waktu itu adalah mengorbankan manusia karena tuntutan para dewa dan dewi. Pengorbanan manusia itu adalah persembahan terbaik menurut agama-agama kuno pada waktu itu. Kitab Kejadian ini saudara-saudari sekalian ditulis oleh para imam dalam agama Yahudi. Ditulis di mana? Ditulis ketika mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Ketika mereka situasi yang berubah dari kondisi yang aman di negeri sendiri penuh dengan kelimpahan, tiba-tiba dibawa pergi karena kekuatan politik mereka tidak bisa melawan bangsa-bangsa besar. Mereka hidup di dalam pembuangan. Mereka hidup di dalam tekanan. Mereka tidak bisa bebas untuk mengungkapkan apa yang mereka katakan. Tetapi perubahan itu dihadapi oleh Israel dengan apa? Dengan tetap menyuarakan imannya seperti apa. Dan iman inilah yang ditulis saudara-saudara. Pada waktu mereka di Babel, mereka berhadapan dengan agama-agama Babel yang jelas-jelas mengatakan manusia adalah korban terbaik yang diminta oleh para dewa-dewi. Jadi kebiasaan pada waktu itu saudara-saudari, anak sulung atau yang terbaik itu ya dipersembahkan kepada para dewa-dewi. Bagaimana? Melalui ritus. Kalau ibu bapak biasa nonton film dokumenter misalnya di suku-suku pedalaman, ada kepala suku, lalu kemudian korban dipersembahkan misalnya pada bulan purnama dan seterusnya. Itu rekaman, ya. Artinya itu pengalaman dari dulu-dulu dan kemudian kitab Kejadian berkisah tentang itu. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Abraham pada waktu itu hendak mempersembahkan Ishak, dikatakan bahwa Allah yang meminta itu. Sebab Israel sedang berkata bahwa oh dewa-dewi meminta seperti itu. Allah Israel meminta seperti itu. Tetapi ada sesuatu yang berubah karena di tengah jalan Allah membatalkan permintaan itu. Sesuai dengan kebiasaan, Ishak menurut kepada permintaan ayahnya, menyiapkan kayu
api dan seterusnya. Lalu dia bertanya, dombanya di mana? Begitu. Tetapi ayahnya bilang bahwa dia yang akan dikorbankan. Dia diikat seperti kebiasaan. Dan di tengah jalan itu kita melihat bagaimana perubahan dilakukan. Perubahan itu menurut iman Israel datang karena perintah Allah. Jadi di sini klimaksnya saudara-saudara. Allah mengumumkan melalui bangsa Israel bahwa stop mengorbankan manusia. Berhenti sudah membawa korban manusia. Itu pengumuman yang diinterupsi oleh Israel kepada cara beragama bangsa-bangsa pada waktu itu. Israel mengumumkan Allah tidak menghendaki pengorbanan manusia. Sebab apa? Pada Kejadian pasal 3 Israel telah mengumumkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti Allah tidak mungkin meminta pengorbanan manusia. Itu yang mau ditegaskan oleh Israel. Allah tidak mungkin selera untuk makan daging manusia dan minum darah manusia. Itu pengumuman Israel. Sehingga Ishak kemudian diganti dengan domba. Saudara-saudari, tidak di sembarang tempat pengorbanan itu. Di mana katanya? Di Bukit Muria. Kalau ibu bapak belajar sejarah sedikit, Bukit Muria itulah yang sekarang menjadi tempat bait Allah di Yerusalem. Kenapa Allah memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak di Bukit Muria? Allah ingin mengubah perspektif manusia. Bahwa kalau dewa-dewi agama lain dalam pusat peribadahannya mengorbankan manusia, maka ibadah Israel haruslah ibadah yang memuliakan manusia. Itu pengumumannya saudara-saudari. Dan karena itu Allah menghentikan. Aku bersumpah pada diriku sendiri. Begitu kata malaikat yang menghampiri Abraham untuk yang kedua kalinya. Bahwa keturunan manusia, keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan bintang di langit. Sebab kalau pengorbanan kepada manusia berlangsung terus-menerus, manusia akan punah. Bagaimana manusia bisa berkembang kalau setiap kali ritus agama manusia harus dikorbankan? Pada titik inilah saudara-saudari, iman Abraham mengubah dunia pada waktu itu. Pengalaman Israel yang disaksikan di Babel mengubah peradaban Babel. Di mana Allah hadir, di mana Israel ada, di mana iman kepada Allah dipertahankan, maka di situ ada perubahan terhadap dunia. Perubahan terhadap dunia diukur melalui penghargaan terhadap kemanusiaan. Itu pengumuman Kejadian 22 hari ini. Perubahan iman yang mengubah dunia tidak pada pembangunan fisik, tidak pada bertambahnya jumlah orang yang beragama, tidak, tapi pada kualitas kemanusiaan. Itu yang diumumkan oleh Allah. Saudara-saudari, banyak yang ingin saya ulas dari kitab ini sebenarnya. Tapi jam ibadah kita hanya 1 jam. Dan karena itu saya harus memilih apa saja yang penting untuk umat. Saudara-saudara, iman Kristiani adalah Allah yang menjumpai kita. Seperti juga Abraham dijumpai oleh Allah. Diintervensi oleh Allah. Supaya Abraham tidak mengorbankan kemanusiaan. Supaya Abraham tidak mengorbankan Ishak. Demikianlah agama Kristen adalah Allah datang menjumpai manusia. Dan kalau Allah datang menjumpai manusia, maka umat yang mendengarkan Allah adalah umat yang menghargai kemanusiaan. Iman yang menghargai kemanusiaan. Saudara-saudara, ini sebuah perubahan.
Bagaimana kita menghadapi perubahan kita. Atau apa saja yang mesti kita perhatikan supaya perubahan-perubahan itu tetap membawa dampak yang baik buat kemanusiaan kita. Itu perenungan kita hari ini. Dan yang kedua, saudara-saudari, kemanusiaan tidak boleh dikorbankan. Apa itu kemanusiaan? Kemanusiaan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan tumbuhnya hal-hal baik dalam diri kita. Tumbuhnya empati, tumbuhnya perasaan solider, tumbuhnya kejujuran, tumbuhnya keadilan, tumbuhnya pengampunan. Semua hal baik itu yang namanya kemanusiaan. Apakah ibadah kita adalah ibadah yang berorientasi pada kemanusiaan? Ya. Dan karena itu kita tegas mengatakan kita beribadah, tapi 5 kali beribadah. Supaya apa? Supaya kemanusiaan kita tetap terjaga. Kita bukan sedang datang untuk mengumpulkan uang bagi para pendeta yang hampir miskin karena corona. Bukan, saudara-saudari. Tapi kita hendak memasuki ruang persekutuan di mana kita melihat secara tajam hidup kita dan memperbaharui sisi-sisi kemanusiaan kita. Karena apa? Karena di sini kita mendengarkan perintah-perintah Allah, pengumuman-pengumuman Allah, apa rencana dan kehendak Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Karena itu ibadah kita mesti beribadah yang berorientasi pada kemanusiaan. Kita tidak mengabaikan orang-orang tua kita. Karena itu live streaming tetap dikerjakan hari ini. Supaya apa? Dari rumah mereka tetap beribadah. Itu demi nilai kemanusiaan. Apakah pekerjaan-pekerjaan kita berorientasi pada mengupayakan perbaikan kualitas hidup manusia? Kita tidak bekerja sembarangan. Kita tidak hanya melihat bungkus-bungkus beras 5 kilo sebagai bungkus-bungkus beras saja. Tetapi kita mempertaruhkan nilai kemanusiaan di situ. Bahwa ada orang yang tidak makan dan karena itu kita mau memberi mereka makan. Itu nilai yang ada di dalamnya. Sehingga kita tidak hanya kerja asal-asalan. Kalau ibu bapak mempertaruhkan nyawa melewati virus corona dan bekerja di rumah sakit, bekerja di sekolah, bekerja di kantor, bekerjalah untuk orientasi kemanusiaan. Dan itu cukup memberi keberanian kepada ibu bapak untuk kalau begitu saya harus melindungi diri saya dan juga melindungi orang lain. Sebab saya sedang memperjuangkan nilai kemanusiaan. Kalau saya berjualan di toko dan di pasar, saya tidak sekedar untuk mendapatkan uang, tapi saya menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Supaya orang lain hidup. Itu yang namanya bekerja demi kemanusiaan. Bekerja demi kemanusiaan. Apakah pembangunan kita mengedepankan kemanusiaan? Ini pertanyaan serius yang mesti dijawab oleh jemaat Lengapu ketika gedung ibadah baru dikerjakan. Karena itu usul Usi Rambuninu untuk berbuat jalan bagi para disabilitas itu adalah usul yang mengedepankan kemanusiaan. Suatu saat kita akan disabilitas, saudara-saudara, karena tua. Kita tidak bisa berjalan melewati tangga-tangga yang begitu tinggi. Kita harus dibantu oleh orang lain. Itu memasuki keputusan-keputusan yang menyentuh kemanusiaan. Kita menghentikan ibadah kita di gereja bukan sekedar mau ikut arus, tapi untuk menyelamatkan kehidupan bersama. Itu dasar-dasar dari hidup kita. Dan kalau begitu saudara-saudari, saya percaya bahwa pengumuman Allah kepada Abraham untuk hentikan pengorbanan manusia dalam ritus-ritus ibadah kuno adalah pengumuman yang perlu kita dengarkan sampai dengan sekarang ini. Kita sedang berjuang dalam sebuah perubahan untuk tetap hidup dengan menghargai kemanusiaan. Pulanglah ke rumahmu, pulanglah ke dalam pekerjaanmu, ke dalam panggilan hidupmu masing-masing.
Dengarkan suara dan kehendak Allah yang memuliakan manusia di sana. Sebab manusia adalah gambar dan rupa Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Dari rumusan pengakuan iman rasuli, hendaklah dengan hati dan dengan mulut kita sungguh-sungguh berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa syukur kita. Mari berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan bagi kami hari ini. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu kami semua boleh bertekad untuk apa yang kami hayati, apa yang kami dengarkan, kami akan lakukan dalam hidup dan pengalaman kami setiap hari. Supaya kebaikan sebagai tanda dari kemanusiaan kami boleh terus bertumbuh. Yang kami lakukan di tengah keluarga kami, yang kami lakukan di tengah pekerjaan kami, dan di tengah pengalaman bermasyarakat. Tuhan menolong kami agar kami hadir sebagai orang-orang yang mengumumkan berita dari Allah bahwa pengorbanan terhadap kehidupan manusia harus dihentikan. Atas nama apapun, kami percaya bahwa Tuhan mengutus kami untuk melakukan hal-hal yang benar dan mulia, hidup menurut rencana dan kehendak-Mu, seperti yang telah Engkau umumkan kepada Abraham hari ini. Ya Tuhan, kami ingin menyatakan syukur kami untuk setiap pengalaman bersama dengan Tuhan 3 bulan lamanya. Kami semua beribadah di rumah kami masing-masing, dan kini kami boleh beribadah meskipun dengan kondisi yang baru. Kami melakukan perubahan-perubahan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap setia mengerjakan apa yang menjadi bagian kami,
sehingga kehadiran kami boleh menjadi kehadiran yang membawa berkat bagi hidup orang lain. Kami ingin berdoa dan mengucap syukur untuk setiap keluarga. Tuhan tolong bantu mereka untuk dengan penuh kesadaran dalam hubungan dengan Allah, merawat kehidupan keluarga mereka, mengasihi yang lemah dan tidak berdaya di tengah keluarga mereka, memprioritaskan mereka yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Dan dengan demikian keadilan, kasih, dan penerimaan seperti yang Allah maksudkan boleh nyata di tengah keluarga mereka. Bantulah setiap orang tua agar mereka boleh berdiri bersama-sama dengan anak-anak mereka, menjadi sahabat yang mendengarkan. Bantulah suami dan istri untuk mengelola stres, mengelola kesibukan dan perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga berbagai bentuk kekerasan tidak perlu terjadi di tengah keluarga mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami menyerahkan mereka dalam pimpinan Tuhan. Kiranya dalam pengharapan kepada Allah, mereka boleh terus-menerus ada di dalam persekutuan dengan keluarga. Mereka dikasihi, mereka dilayani, mereka diperhatikan di sana. Dan kiranya mereka juga dengan setia terus membangun hubungan dengan Allah sumber kehidupan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi mereka yang berada dalam berbagai pergumulan. Tuhan tolong mereka supaya dalam kesadaran bahwa Allah ada dalam hidup mereka, mereka mencari jalan keluar dari pergumulan-pergumulan itu. Kami ingin berdoa bagi setiap anak, ruang gerak mereka untuk bersekolah, bermain juga terbatas. Dan tentu itu juga mendatangkan stres tersendiri bagi mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka melalui keluarga, agar kehidupan anak-anak boleh dapat diperhatikan. Pelayanan-pelayanan gereja juga boleh memperhatikan kehidupan anak-anak. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Kami mohon kiranya dalam pimpinan Tuhan, penatua dan diaken sebagai dan juga pendeta vikaris sebagai bagian dari majelis jemaat boleh merumuskan hal-hal yang penting untuk dapat dikerjakan oleh warga jemaat dalam kehadiran dan kehidupan mereka setiap hari sebagai tanda kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa bagi komisi-komisi pelayanan, Tuhan menolong mereka agar melalui pelayanan yang mereka desain, yang mereka rencanakan, beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, boleh tetap menjangkau warga gereja. Kami juga Tuhan ingin berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka, Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Kami berdoa bagi para medis, Tuhan tolong mereka dalam perjuangan untuk terus-menerus merawat yang sakit di tengah kesulitan yang ada. Teristimewa mereka yang merawat pasien corona dengan segala beban dan tanggung jawab, Tuhan tolonglah mereka. Beri kelegaan kepada mereka melalui kehadiran sesama. Bagi mereka yang ada dalam rupa-rupa pergumulan, kiranya boleh terus-menerus juga menaruh harapan kepada Allah. Dan melalui setiap orang yang sadar akan hal panggilan itu, mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Pemerintah kami percaya bahwa Tuhan telah menolong mereka mendesain pelayanan terhadap warga masyarakat dengan seadil-adilnya. Tentu ada banyak kekurangan di sana sini, tapi kami mendoakan pemerintah kami agar mereka sanggup melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Gejolak sosial yang terjadi dalam masyarakat juga kami doakan, supaya masyarakat kami bergerak ke arah yang baik, menjadi berkat bagi sesama, menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat yang merugikan orang lain, terutama mereka yang kelompok rentan, perempuan dan anak. Tuhan tolong agar masyarakat kami menjadi masyarakat yang baik. Ya Tuhan, seluruh hidup kami dalam minggu-minggu kerja yang baru, kami percaya bahwa kami hidup bersama dengan Allah. Dan hidup bersama dengan Allah itu akan memberi kemampuan kepada kami untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Ini doa dan syukur kami. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
kita memberi persembahan syukur sambil menyanyi dari Kidung Jemaat 363. warga jemaat telah berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan ibadah pada pagi hari ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Kau memberkati persembahan-persembahan Tuhan, sehingga boleh berkenan bagi pelayanan di jemaat jemaat ini Bapa. Ini doa harapan kami, sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian tetap berdiri karena langsung berkat, tidak ada pengumuman.
Kami diminta oleh pihak BPMJ untuk memberitahukan bahwa pengumuman untuk kita tersedia di papan pengumuman, tapi mohon tetap menjaga jarak ketika harus melihat pengumuman di sana. Hal yang berikut yang perlu kami ingatkan adalah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga yang ditetapkan oleh BPMJ, sepanjang dalam ruang ibadah ini kita tidak boleh tidak bermasker. Jangan sampai nanti kita menciptakan klaster baru, yaitu klaster ibadah untuk pasien corona. Ya, kita perlu menjaga semua hal itu. Jadi mohon diperhatikan, dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh BPMJ sudah ada itu, tidak ada yang diizinkan masuk ke dalam ruang ibadah kalau tidak bermasker. Dan sepanjang ada dalam ruang ibadah, kita bermasker, ya, supaya kita bisa saling menjaga seorang dengan yang lainnya. Satu pasien yang terbaru, dia kontak dengan adiknya dengan kakaknya yang pasien, tapi dia pernah punya riwayat untuk berkunjung ke Manubara dan beberapa tempat lainnya, dan karena itu sedang di tracing oleh dinas kesehatan. Itu yang perlu kita jaga sehingga transmisi lokal tidak perlu terjadi, sebab kalau transmisi lokal angkanya makin kurang nanti bisa dikendalikan. Itu yang ya. Jadi bermasker sekarang adalah tanda bahwa kita berbagi kehidupan dengan orang lain, ya. Saudara-saudari sekalian, kita akan kembali ke rumah kita, ke dalam pekerjaan dan tanggung jawab kita. Arahkanlah hatimu kepada kehidupan pemberian Allah, dan ingatlah Allah hadir dan menaruh berkat atas kalian. Terimalah berkat Tuhan. Allah berdiam dalam hatimu dan mengalirkan berkat berupa kekuatan dalam setiap hari yang kamu lewati. Keselamatan dari Yesus Kristus menggerakkan kamu untuk membagikan berkat melalui hidupmu. Dan semoga Roh Kudus membuat hatimu bergembira dan mendorongmu untuk peka terhadap sesama. Ia setia menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan nyanyian penutup.